Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Ibu harap keadaan kalian sehat semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, kali ini kan kita akan belajar tentang aritmatika sosial nih, pada pokok bahasan keuntungan, kerugian, dan persentasenya. Kalian bisa membuka buku paket matematika semester 2 kelas 7 halaman 65-76 atau LKS halaman 13-14. Nah, di sini kebetulan Ibu sudah menyiapkan rangkuman untuk kalian agar mempermudah belajar materi aritmatika ini. Untuk rangkuman ini bisa kalian unduh di halaman https://bit.ly/aritmatika_sosial7. Untuk linknya ini nanti Ibu letakkan di deskripsi ya agar kalian lebih mudah untuk mendownloadnya. Langsung saja. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keuntungan dan persentasenya terlebih dahulu. Jadi, keuntungan ya, keuntungan atau yang kita inisialkan U atau laba akan diperoleh nih jika harga pembelian atau kita singkat dengan HB kurang dari harga penjualan yang kita singkat dengan HJ. Nah, dapat dituliskan bahwasanya HB kurang dari HJ. Jadi di sini keuntungan ini akan diperoleh ketika harga belinya itu kurang dari harga jualnya. Nah, untuk rumusnya sendiri, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, di sini kita bisa singkat juga nih. U sama dengan HJ dikurangi HB. Jadi nanti adik-adik jangan bingung ya kalau ada rumus yang disingkat kayak gitu ya. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu persentase untung terhadap harga pembelian. Di sini rumusnya persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Bisa kita singkat juga rumusnya yaitu persentase U sama dengan U dibagi HB dikali 100%. Untuk selanjutnya yaitu tentang kerugian dan persentasenya. Jadi di sini kerugian itu kebalikannya dari keuntungan ya, di mana kerugian atau yang kita inisialkan R akan diperoleh jika harga pembelian atau HB lebih dari harga penjualan atau HJ. Dapat dituliskan dengan HB lebih dari HJ. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kerugian itu kita dapatkan ketika harga belinya itu lebih dari harga jualnya. Kayak gitu ya. Jadi, rumusnya itu rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, di sini rumusnya juga kita dapat singkat ya menjadi F sama dengan HB dikurangi HJ. Untuk selanjutnya yaitu tentang persentase rugi terhadap harga pembelian. Di sini juga ada rumusnya. Di sini rumusnya sama ya dengan yang persentase keuntungan. Hanya saja ketika di sini menimbulkan tentang persentase rugi, maka di sini persentase rugi sama dengan rugi kayak gitu. Kalau tadi kan persentase untung berarti persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100% kayak gitu. Jadi rumusnya hampir sama, hanya saja bedanya ketika ditanyakan untung atau ruginya kayak gitu. Jadi ketika ditanyakan persentase rugi sama dengan rugi per harga beli dikali 100%. Nah, rumus ini juga kita bisa singkat nih menjadi persentase R sama dengan R per HB dikali 100%.
Untuk lebih menambah wawasan kalian, Ibu di sini ada contoh soal nih. Beberapa contoh soal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu tentang contoh soal keuntungan. Di mana soal pertama itu, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, jadi di sini kan kita ditanyakan nih, berapa sih persentase keuntungan yang dialami Pak Dedi kayak gitu ya. Jadi caranya gimana? Nah, di sini untuk alternatif penyelesaiannya, kita sebelum menentukan persentase keuntungan, kita itu menentukan keuntungannya terlebih dahulu. Nah, jadi kita menentukannya keuntungan terlebih dahulu yang dialami oleh Pak Dedi. Berapa sih keuntungan yang dialami oleh Pak Dedi? Kayak gitu ya. Kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui apa aja nih? Yang diketahui yaitu harga belinya yaitu 4 juta ya di sini. Nah, harga jualnya yaitu 4.200.000. Setelah itu, kita masukkan ke rumusnya. Ke rumusnya untung. Untung itu sama dengan HJ dikurangi HB. Jadi, HJ-nya harga jualnya yaitu 4.200.000, harga belinya 4 juta. Jadi, untungnya yaitu 4.200.000 dikurangi 4 juta, menghasilkan 200.000 ya. Nah, selanjutnya yaitu persentase untung. Kan yang ditanya di sini berapa sih persentase keuntungan yang dialami oleh Pak Dedi ya di sini. Jadi, kita masukkan setelah kita ketahui keuntungannya, kita masukkan ke rumus persentase untung, yaitu persentase untung sama dengan untung per HB dikali 100%. Nah, tadi kan udah ketemu nih kalau keuntungannya yaitu sebesar 200.000. Jadi, di sini kita tulis 200.000. Untuk harga belinya di sini diketahui yaitu 4 juta ya. Jadi, kita tulis 4 juta dikali 100%. Untuk menghitungnya, kita tinggal mencoret nih untuk bisa menyederhanakan agar lebih mempermudah kalian untuk menghitungnya. Kita coret nih, di sini nolnya 3, yang atas berarti yang bawah nolnya juga 3 dicoret. Kita coret lagi nolnya 2 nol di atas, berarti yang di bawah juga harus dicoret 2 nol juga ya. Nah, di sini untuk nol yang ini bisa kita coret dengan nol yang ada di angka 100-nya, tapi kita coret satu aja. Berarti sisa 2 kali 10 dibagi 4. 2 dikali 10 itu kan 20. 20 dibagi 4 itu 5. Jadi hasilnya 5% ya. Jadi persentase keuntungan yang dialami oleh Pak Dedi adalah 5%. Gimana? Paham kan? Nah, di sini Ibu punya soal lagi nih. Nomor 2 ya. Soalnya, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga belinya. Berarti di sini bukan berbentuk nominal ya, di sini masih berupa persentase. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu tentukan keuntungan Pak Dedi. Jadi, gimana nih cara penyelesaiannya? Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama dengan menentukan besar harga jualnya terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita menentukan. Sebelum itu kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui yaitu harga belinya yaitu 4 juta rupiah. Di sini ya, kita tuliskan 4 juta. Nah, kemudian harga jualnya yaitu 105% dari harga beli. Kita tulis aja 105% dari harga belinya. Nah, kemudian di sini kita masukkan ke rumus nih. Harga jualnya tadi kan kita ketahui yaitu 105% dari harga beli. Nah, harga belinya di sini kan kita ketemu 4 juta.
Jadi 105% dikali 4 juta kayak gitu ya. Untuk mempermudah, 105% ini bisa kita ubah menjadi pecahan, yaitu 105 per 100 dikali 4 juta. Nah, hasilnya berapa? Jadi hasilnya 4.200.000. Ketemu sudah ya harga jualnya di sini. Nah, setelah ketemu harga jualnya, di sini kan yang ditanyakan tentang berapa sih keuntungan yang dialami Pak Dedi kayak gitu ya. Masih ingat kan rumusnya keuntungan? Keuntungan itu rumusnya harga jual dikurangi harga beli. Untuk harga jualnya di sini kan ketemu yaitu 4.200.000 dikurangi harga belinya ketemu 4 juta. Jadi 4.200.000 dikurangi 4 juta menghasilkan 200.000. Jadi keuntungan yang dialami Pak Dedi itu adalah 200.000. Sampai di sini paham kan ya? Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yaitu soal tentang kerugian. Di sini Ibu sudah menyiapkan contoh soal di mana Pak Rudi nih membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, jadi di sini ditanya persentase kerugiannya ya. Gimana sih caranya? Caranya hampir sama ya. Jadi, untuk alternatif penyelesaiannya, sebelum menentukan persentase kerugian, kita menentukan kerugiannya terlebih dahulu atau yang kita inisialkan dengan R. Nah, jadi kita menentukan berapa sih kerugian yang dialami oleh Pak Rudi. Nah, untuk rumusnya kita tulis diketahui dulu ya. Yang diketahui yaitu harga belinya. Harga belinya berapa? Harga belinya yaitu tadi 40 juta. Nah, karena Pak Rudi ada masalah keluarga, jadi Pak Rudi itu menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Jadi harga jualnya atau yang kita singkat dengan HJ yaitu 38 juta ya. Setelah kita tulis diketahui, kita masukkan ke rumusnya. Masih ingat kan? Rumusnya rugi yaitu HB dikurangi HJ atau harga beli dikurangi harga jual. Nah, harga belinya di sini tertera yaitu 40 juta. Nah, harga jualnya di sini tertera 38 juta. Jadi, harga beli dikurangi harga jual 40 juta dikurangi 38 juta, menghasilkan 2 juta. Setelah kita ketemu nih kerugian yang dialami Pak Rudi, maka kita bisa menghitung persentase ruginya, yaitu kita masukkan ke rumus, di mana rumusnya persentase rugi itu adalah rugi dibagi harga beli dikali 100%. Kita masukkan ya. Kerugian yang dialami Pak Rudi tadi kan 2 juta ya. Di sini sudah kita hitung. Dibagi dengan harga beli. Harga belinya di sini 40 juta dikali 100%. Nah, cara menghitungnya sama juga ya. Jadi kita langsung coret nolnya untuk menyederhanakan. 3 nol di atas, 3 nol di bawah. Ini juga bisa nih, 3 nol di atas, 3 nol di bawah. Untuk mempermudah ya, ini nih mau dicoret 01 berarti ini 01 juga ya. Nah, berarti sisanya 2 dikali 10 dibagi 4. 2 kali 10, 20. 20 dibagi 4 menghasilkan 5. Jangan lupa persennya, berarti 5% ya. Jadi, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah sebesar 5%. Gimana, paham kan? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, di sini Ibu sudah menyiapkan soal latihan, di mana soal latihannya ada 4 nomor. Ibu harap kalian mengerjakan soal ini semua ya di buku kalian masing-masing. Nah, akhirnya nih
pembelajaran hari ini udah selesai ya. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu jelaskan. Nah, ketika ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan, kalian bisa menanyakan langsung di kolom komentar atau nantinya bisa kita diskusikan bersama di grup WhatsApp. Ibu tutup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.